Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, seperti biasa saya akan berbagi pengalaman di video konten kali ini terkait soal dan jawaban tes CAT atau tertulis PPS untuk pemilu 2024. Di antaranya meliputi materi wawasan Nusantara, ideologi Pancasila, kepemiluan, serta kompetensi manajerial dan sosiokultural. Ya, sebelum saya bahas di video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Langsung saja ke soal nomor 1. Tindakan wawasan Nusantara dilakukan dengan menghargai dan menghormati kebinekaan dalam semua bidang, termasuk bidang politik. Berikut ini contoh penerapan wawasan Nusantara dalam bidang politik kecuali A. Melaksanakan pemilu secara jurdil dan demokratis. B. Menjadikan hukum sebagai pedoman dalam hidup sehari-hari. C. Menjaga dan mengembangkan sikap pluralisme. D. Menghalangi warga non-pribumi menduduki jabatan politik di Indonesia. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 2. Berikut ini fungsi wawasan Nusantara adalah A. Ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dalam tujuan nasional. B. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi dan meningkatkan persatuan di segala aspek kehidupan warga negara. C. Menjadi landasan visional dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. D. Menjadi pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan dalam penyelenggaraan negara. Jawabannya yaitu D. Soal nomor 3. Dari hasil pemilu legislatif tahun 2019, terdapat 9 partai politik peserta pemilu yang lolos parliamentary threshold, yaitu A. Partai PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan Hanura. B. Partai PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan PPP. C. Partai PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan Perindro. D. Partai PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan PSI. Ya, jawabannya B. Soal nomor 4. Pemilu nasional pertama sekali dilaksanakan pada tahun 1955. Dilaksanakan selama 2 kali untuk memilih A. Anggota DPR dan anggota konstituante. B. Anggota DPR dan MPR. C. Presiden dan anggota DPR. D. Presiden dan wakil presiden. Jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Berikut ini sikap seorang pemimpin yang baik dalam menyikapi perbedaan pendapat kecuali A. Hindari merasa paling benar. B. Bersedia mendengarkan. C. Mencari jalan tengah atau solusi. D. Mempertahankan pendapat dengan mengikuti kata hati. Jawaban yang tepat D. Soal nomor 6. Apa saja yang dilakukan pemimpin dalam mengembangkan integritas di dalam dunia kerja? A. Transparan dan adil. B. Transparan dan memilih. C. Adil dan memilih. D. Minim komunikasi dan adil. Jawaban yang tepat A. Soal nomor 7. Berikut yang bukan sikap membangun kemandirian: A. Jujur. B.
B. Disiplin, C. Tanggung jawab, D. Patuh. Di antara opsi A sampai D yang tepat adalah D. Soal nomor 8. Sepatu Siska lebih banyak dari Ratna. Sepatu Ratna lebih sedikit dari sepatu Susi. Maka A. Sepatu Siska dan Susi adalah sama. B. Sepatu Susi lebih banyak dari sepatu Ratna. C. Sepatu Siska lebih banyak dari Susi. D. Semua salah. Jawabannya yaitu D. Semua salah. Soal nomor 9. Semua burung memiliki sayap. Kakak tua bukan burung. A. Kakak tua memiliki sayap. B. Kakak tua adalah burung. C. Sebagian yang bukan burung memiliki sayap. D. Tidak ada pernyataan yang benar. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 10. Sudah berapa kalikah pemilu di Indonesia? A. 10 kali, B. 11 kali, C. 12 kali, D. 13 kali. Ya, jawabannya C. Soal nomor 11. Untuk menjadi peserta pemilu pada pemilu 2024, partai politik calon peserta pemilu harus memenuhi anggota di kabupaten atau kota sebanyak A. Sekurang-kurangnya 500 atau 1/500 dari jumlah penduduk di kabupaten atau kota. B. Sekurang-kurangnya 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten atau kota. C. Sekurang-kurangnya 5000 atau 1/500 dari jumlah penduduk di kabupaten atau kota. D. Sekurang-kurangnya 100 atau 1/100 dari jumlah penduduk di kabupaten atau kota. Ya, jawabannya adalah B. Soal nomor 12. Siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota panitia pemungutan suara? A. KPU Provinsi, B. KPU Kabupaten atau Kota, C. Panitia Pemilihan Kecamatan, D. Lurah. Jawabannya yaitu B. Soal nomor 13. Tahapan penyelenggaraan pemilu paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 20, B. 24, C. 15, D. 10. Ya, jawabannya A. 20. Soal nomor 14. Konsep wawasan Nusantara dalam kehidupan bangsa Indonesia sangat berguna untuk A. Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan Polexosbud Hankam. B. Menyatukan keanekaragaman yang terdapat pada bangsa kita. C. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. D. Menciptakan kesadaran bela negara bagi warga negara. E. Membantu terwujudnya kehidupan yang semakin rukun dan damai. Jawaban yang tepat yaitu A. Soal nomor 15. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai A. Integritas dan profesionalitas, B. Integritas, jujur, dan adil, C. Integritas, akuntabilitas, dan moralitas, D. Integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, E. Integritas, profesionalitas, dan independen. Ya, jawabannya yaitu D. Soal nomor 16. Jenis pemilihan yang bukan diselenggarakan oleh KPU adalah A. Pemilihan presiden dan wakil presiden, B. Pemilihan ketua DPR, DPD, dan DPRD,
C. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur. D. Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD. E. Pemilihan bupati dan wakil bupati. Jawabannya yaitu B. Soal nomor 17. Berapa harikah masa tenang pada pemilu 2024? A. 2 hari, B. 3 hari, C. 4 hari, D. 5 hari. Jawaban yang tepat adalah B. 18. Menurut teori kepartaian, maka fungsi parpol dapat dirumuskan sebagai A. Sarana penyaluran aspirasi masyarakat dan penyelesaian kasus hukum. B. Rekrutmen anggota DPR, DPRD, dan DPR, DPD. C. Sosialisasi dan monitoring politik. D. Pendidikan politik dan pengenalan program partai. E. Rekrutmen politik dan komunikasi politik. Jawaban yang tepat yaitu E. Soal nomor 19. Berapa lama masa kampanye pemilu serentak tahun 2024? A. 30 hari, B. 60 hari, C. 75 hari, D. 120 hari. Ya, jawaban yang tepat C. Soal nomor 20. Prinsip penyusunan dapil anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota adalah kecuali A. Proporsionalitas, B. Integralitas wilayah, C. Kesamaan jumlah kursi, D. Kohensivitas. Di antara opsi A sampai D yang tepat adalah C. Demikian beberapa soal yang sudah dipaparkan, semoga dapat dipahami dan teman-teman yang akan mengikuti ujian seleksi PPS semoga dimudahkan. Amin.